Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang hampir selalu ada di dapur, tetapi seringkali tidak benar-benar kita pahami secara menyeluruh. Kita akan membahas kunyit, bukan hanya sebagai bumbu masakan, tetapi sebagai bagian dari pola hidup sehat, lengkap dengan manfaatnya dan juga batasannya. Banyak orang beranggapan bahwa karena kunyit berasal dari alam, maka ia pasti aman dikonsumsi kapan saja dan dalam jumlah berapapun. Ada juga yang percaya bahwa minum kunyit setiap hari bisa menjadi solusi untuk berbagai keluhan kesehatan. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan mulai memahami bahwa dalam dunia kesehatan, tidak ada satu bahan pun yang bekerja secara ajaib tanpa batas. Termasuk kunyit. Kunyit sudah digunakan sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu, kunyit dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk memberi warna dan aroma pada masakan. Di sisi lain, kunyit juga dikenal sebagai bahan jamu tradisional yang diminum untuk menjaga stamina, membantu pemulihan tubuh, dan mendukung kesehatan secara umum. Hingga hari ini, kunyit masih menjadi bagian dari kebiasaan hidup banyak orang, hanya saja bentuknya kini semakin beragam. Ada yang mengonsumsinya dalam bentuk segar, ada yang dalam bentuk bubuk, kapsul, ekstrak, bahkan minuman instan. Perubahan bentuk ini seringkali membuat kita lupa bahwa tubuh manusia tetap sama. Lambung kita tetap sensitif terhadap zat tertentu. Hati tetap bekerja menyaring apapun yang masuk ke dalam tubuh. Ginjal tetap bertugas membuang sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan. Maka dari itu, memahami kunyit tidak cukup hanya dari cerita orang ke orang atau dari klaim di kemasan produk, tetapi perlu dilihat dari cara kerjanya di dalam tubuh dan bagaimana posisinya dalam pola hidup sehat. Kunyit merupakan tanaman rimpang, dan bagian yang biasa digunakan adalah akarnya. Di dalam kunyit terdapat senyawa aktif yang sangat sering dibicarakan, yaitu kurkumin. Kurkumin dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Inilah alasan mengapa kunyit sering dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, mulai dari membantu mengurangi peradangan, mendukung daya tahan tubuh, hingga menjaga kesehatan pencernaan dan sendi. Namun penting untuk dipahami bahwa kurkumin tidak bekerja secara instan. Ia tidak memberikan efek yang langsung terasa dalam hitungan jam atau hari. Kurkumin bekerja secara perlahan, mendukung proses alami tubuh. Efeknya juga sangat bergantung pada kondisi masing-masing individu, pola makan, aktivitas fisik, serta kebiasaan hidup secara keseluruhan. Karena itu, kunyit tidak pernah dimaksudkan sebagai solusi tunggal. Dalam pola hidup sehat, kunyit seharusnya diposisikan sebagai pendukung. Pola hidup sehat itu sendiri mencakup banyak hal, seperti pola makan seimbang, konsumsi sayur dan buah yang cukup, aktivitas fisik yang teratur, tidur yang cukup, serta pengelolaan stres yang baik. Jika semua ini berjalan seimbang, kunyit dapat membantu tubuh bekerja lebih optimal. Namun jika pola hidup berantakan, berharap kunyit bisa menutupi semua kekurangan tersebut adalah harapan yang tidak realistis. Salah satu manfaat kunyit yang sering dirasakan adalah kemampuannya membantu meredakan peradangan ringan. Peradangan semacam ini sering muncul dalam bentuk pegal, sendi kaku, atau tubuh yang mudah lelah.
Pada kondisi seperti ini, konsumsi kunyit dalam jumlah wajar dapat membantu tubuh menjadi lebih nyaman. Namun perlu diingat, kunyit membantu meredakan, bukan menghilangkan peradangan secara total, apalagi jika penyebabnya adalah penyakit serius. Kunyit juga dikenal dapat mendukung sistem pencernaan. Dalam dosis yang tepat, kunyit dapat membantu produksi empedu dan membantu tubuh mencerna lemak dengan lebih baik. Inilah sebabnya kunyit sering digunakan dalam masakan berlemak. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, terutama dalam kondisi perut kosong atau pada orang yang memiliki lambung sensitif, kunyit justru dapat menyebabkan rasa perih, mual, atau ketidaknyamanan pada lambung. Dalam hal daya tahan tubuh, kunyit membantu tubuh melawan stres oksidatif. Artinya, kunyit membantu menjaga keseimbangan sistem imun, bukan membuat tubuh menjadi kebal terhadap penyakit. Tubuh yang dibantu dengan baik akan lebih siap menghadapi tantangan kesehatan, tetapi tetap bisa sakit jika faktor lainnya tidak dijaga dengan baik. Bagi sebagian orang, terutama lansia, kunyit sering dikonsumsi untuk membantu menjaga kesehatan sendi. Ini bisa menjadi pilihan yang baik jika dilakukan dengan bijak. Dosis kecil, dikonsumsi secara teratur, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Konsumsi berlebihan dengan harapan mendapatkan hasil cepat justru bisa menimbulkan masalah baru. Disinilah kita perlu membahas sisi lain dari kunyit yang sering diabaikan, yaitu batasannya. Tidak semua orang cocok mengonsumsi kunyit dalam jumlah banyak. Bagi penderita MA akut, kunyit dapat memperparah iritasi lambung. Bagi mereka yang memiliki batu empedu atau gangguan tertentu pada hati, kunyit juga tidak selalu aman. Konsumsi kunyit dalam dosis tinggi dan jangka panjang tanpa pengawasan dapat membebani sistem pencernaan dan organ dalam. Penting untuk diingat bahwa sesuatu yang alami bukan berarti bebas risiko. Banyak bahan alami yang bermanfaat, tetapi tetap memiliki efek biologis di dalam tubuh. Oleh karena itu, kunci utama konsumsi kunyit adalah keseimbangan. Sedikit, teratur, dan sesuai kebutuhan tubuh. Cara paling aman mengonsumsi kunyit untuk keseharian adalah dengan menjadikannya bagian dari makanan. Kunyit sebagai bumbu masak umumnya aman bagi kebanyakan orang. Jika dikonsumsi sebagai minuman, sebaiknya dalam bentuk ringan dan tidak terlalu pekat. Hindari konsumsi kunyit dalam dosis tinggi setiap hari, terutama dalam bentuk suplemen, tanpa konsultasi dengan tenaga medis. Untuk para lansia, prinsipnya lebih sederhana lagi. Tidak perlu banyak, yang penting konsisten dan aman. Dengarkan tubuh. Jika setelah mengonsumsi kunyit muncul rasa tidak nyaman, sebaiknya hentikan dan evaluasi kembali. Kunyit juga perlu dipahami bukan sebagai pengganti obat dokter. Bagi Anda yang memiliki penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan lainnya, kunyit hanya berperan sebagai pendukung, bukan sebagai terapi utama. Menghentikan obat medis demi herbal tanpa pengawasan adalah keputusan yang berisiko. Pada akhirnya, memahami manfaat kunyit secara utuh berarti kita juga memahami cara menggunakannya dengan bijak. Kunyit bukanlah bahan ajaib yang bekerja secara instan, melainkan bagian dari proses hidup sehat yang dilakukan perlahan dan berkelanjutan. Ketika dikonsumsi dengan cara yang tepat, kunyit dapat menjadi sahabat bagi tubuh. Namun jika digunakan secara berlebihan dan tanpa pemahaman, manfaatnya justru bisa berubah menjadi masalah. Tubuh setiap orang berbeda. Ada yang merasa nyaman mengonsumsi kunyit, ada pula yang sensitif. Karena itu, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk orang lain. Dengarkan respons tubuh Anda sendiri, karena tubuh selalu memberi sinyal ketika sesuatu tidak sesuai. Dalam pola hidup sehat, kunyit sebaiknya diposisikan sebagai pelengkap,
bukan pusat utama. Pola makan seimbang, tidur yang cukup, aktivitas fisik ringan, serta pengelolaan stres tetap menjadi fondasi kesehatan. Kunyit hanya membantu mendukung proses tersebut, bukan menggantikannya. Jika fondasinya kuat, manfaat kunyit akan terasa lebih optimal. Bagi Anda yang sudah rutin mengonsumsi kunyit dan merasa cocok, lanjutkan dengan porsi yang wajar. Tidak perlu menambah dosis dengan harapan hasil yang lebih cepat. Dalam kesehatan, yang paling penting bukan kecepatan, melainkan konsistensi dan keamanan. Sedikit tapi rutin jauh lebih baik daripada banyak tapi berisiko. Dan bagi Anda yang baru ingin mulai, mulailah dari hal paling sederhana. Tambahkan kunyit sebagai bumbu masakan harian, atau minum dalam bentuk seduhan ringan sesekali. Amati bagaimana tubuh bereaksi, dan sesuaikan kembali kebiasaan Anda. Jika ragu, tidak ada salahnya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, terutama bagi lansia atau penderita penyakit tertentu. Semoga penjelasan ini bisa membantu Anda memahami kunyit dengan lebih seimbang, tidak hanya dari sisi manfaatnya, tetapi juga dari cara penggunaannya yang aman. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa memanfaatkan bahan alami secara cerdas untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Silakan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video kesehatan lainnya yang kami sajikan secara sederhana, aman, dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.